One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. Some seeds fell on rocky places where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow. And when the sun came up, they withered and died because they had no root. Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, but the thorns grew bigger and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. But other seeds fell on good soil. They grew and grew, strong and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop. Some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Hai guys, gimana setelah nonton video tadi? Mungkin buat teman-teman yang udah rajin sekolah minggu udah tahu ya video tadi tentang apa. Ya, video tadi berkisah tentang perumpamaan seorang penabur yang Tuhan Yesus sampaikan ke banyak orang pada waktu ia datang ke sebuah kota, yaitu kota Galilea. Nah, buat teman-teman yang udah sering ikut sekolah minggu biasanya bakal tahu nih, ujungnya pasti bakal bahas apa ya. Biasanya akan bahas tentang sikap hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi ternyata nggak semudah itu loh untuk mengerti firman Tuhan ini. Makanya yuk, sebelum kita mulai penjelasan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong berkati teman-teman yang mendengarkan supaya bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan cara yang baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, kisah perumpamaan seorang penabur seringkali dikaitkan tentang sikap hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Seolah-olah kisah ini khusus buat orang-orang yang sudah percaya. Tapi teman-teman, kalau kita baca secara keseluruhan bagian dari firman Tuhan ini dalam Lukas 8 ayat 4-15, kita akan menemukan bahwa sebenarnya waktu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, Tuhan Yesus gak cuma lagi berbicara kepada para murid, tapi Tuhan Yesus juga lagi berbicara kepada banyak orang. Dan orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan teman-teman. Orang-orang ini adalah orang-orang yang datang dari luar kota dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang pengusaha, ada orang yang penting di pemerintahan, ada juga para petani, nelayan, dan lain sebagainya. Jadi kisah ini disampaikan Tuhan Yesus ke banyak orang. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, tentunya ditujukan buat mereka. Nah teman-teman, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan menemukan bahwa ada 4 jenis tanah di mana penabur menaburkan benihnya. Yang pertama, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Firman Tuhan mencatat bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan ini kemudian gak bertumbuh karena gak menemukan tanah dan biasanya akan diinjak orang lalu dimakan oleh burung-burung.
Nah, arti dari perumpamaan ini, firman Tuhan mencatat bahwa ada orang yang mendengar firman Tuhan tapi iblis mencuri firman-Nya daripadanya. Nah, siapa orang-orang ini, teman-teman? Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa jangan-jangan firman ini buat saya nih, Kak, karena saya kalau dengar firman Tuhan tuh kadang saya nggak ngerti, jangan-jangan apa yang saya dengar itu dicuri iblis. Bukan ya, teman-teman. Jadi tipe pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan itu berbicara tentang orang-orang yang belum mendengar Injil, belum mendengar firman Tuhan. Dan ketika mereka mendengarnya, biasanya responnya bisa dua, teman-teman. Kalau nggak mereka terima, ya mereka akan menolaknya. Nah, ketika orang yang baru pertama kali mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, lalu mereka menolaknya, itulah mereka yang disebut sebagai orang-orang yang jatuh di pinggir jalan. Dan teman-teman jadi perlu diingat, teman-teman nggak perlu insecure ketika teman-teman nggak ngerti firman Tuhan, karena itu hal yang wajar-wajar aja. Dan kita perlu sadari bahwa tipe pertama ini nggak berbicara tentang orang yang sudah percaya Tuhan, tapi orang yang belum percaya Tuhan. Lalu yang kedua, teman-teman, ada tipe benih yang jatuh di tanah bebatuan. Benih yang jatuh di tanah bebatuan ini mereka tumbuh, tapi mereka mengalami kekeringan karena nggak ada sumber air, lalu mati. Nah, teman-teman, tipe kedua ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan tapi nggak menyimpannya dalam hati mereka. Firman itu nggak berakar dalam hati mereka. Mereka suka dengar firman Tuhan, mereka rajin ke gereja, mereka rajin dengar firman Tuhan, tapi firman itu nggak berakar dalam hati mereka. Makanya firman itu kemudian mati, teman-teman. Artinya mereka imannya nggak bertumbuh, mereka mengalami kekeringan rohani. Nah, tipe-tipe seperti ini sebenarnya banyak di antara kita, teman-teman. Kita sering dengar firman Tuhan, kita rajin ke gereja, bahkan kita pelayanan, tapi sebenarnya firman Tuhan gak berakar dalam hati kita. Nah, salah satu hamba Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah tipe kedua ini, teman-teman, benih yang jatuh di antara tanah bebatuan, kita perlu setiap hari meminta pertolongan Roh Kudus untuk menyirami, menyegarkan hati kita akan kebenaran firman Tuhan, supaya firman itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Lalu yang ketiga, teman-teman, ada tipe tanah yang jatuh di antara semak duri. Dan Alkitab mencatat juga bahwa tipe ketiga ini, tipe yang terhimpit semak duri, menggambarkan orang yang sudah mendengar firman Tuhan, percaya, tapi kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit kehidupannya sehingga firman itu nggak bertumbuh dan akhirnya juga mati. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini bahwanya ada satu hal yang berkonotasi negatif, yaitu kekhawatiran. Lalu selanjutnya ada kekayaan dan kenikmatan hidup. Nah, apa artinya nih? Jangan-jangan apa kita nggak boleh kaya, Kak? Apa kita nggak boleh nikmatin kehidupan kita? Bukan ya, teman-teman. Tapi di sini artinya adalah ketika kita memiliki kekayaan, ketika kita menikmati hidup kita lagi liburan nih, misalnya kita lagi jalan-jalan, ya kita jangan sampai melupakan Tuhan. Karena sebenarnya kalau kita berpikir ya, teman-teman, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, mengalami penderitaan, iman kita tuh cenderung lebih bertumbuh ya daripada ketika kita lagi jalan-jalan, ketika kita lagi happy-happy gitu, teman-teman. Nah, pertanyaan gini, contohnya kayak gini, teman-teman. Ketika teman-teman lagi mau menghadapi ujian atau lagi ngerjain soal tugas PR yang susah banget, Kak Joshua tanya teman-teman tuh berdoanya kayak gimana? Pasti ke sebagian besar dari kita tuh bakal doanya sungguh-sungguh, Tuhan tolong, saya nggak bisa nih, saya nggak bisa, soalnya gimana ya Tuhan, gimana nih nilai ujian saya, aduh saya pusing, Tuhan tolong saya. Nah, biasanya kita akan lebih sering cari Tuhan ketika kita mengalami masalah dibanding ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, teman-teman. Apakah ketika kita lagi mau makan makanan yang enak banget kita berdoa sesungguh-sungguh waktu kita ngalamin kesulitan? Jadi saya pikir enggak ya, justru ketika makanannya enak biasanya doanya tuh makin cepat. Nah, jadi teorinya semakin enak makanan biasanya semakin cepat doanya gitu ya, teman-teman. Nah, guys, ketika kita nanti suatu hari diberkati Tuhan, ingatlah firman Tuhan ini. Jangan sampai kekayaan dan kenikmatan hidup yang kita miliki justru membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kekayaan dan kenikmatan hidup yang kita miliki membuat kita semakin mengagungkan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Gimana caranya? Ya, ketika kita kaya, ketika kita mempunyai hidup yang nikmat, bagikan itu dengan banyak orang. Dan selalu pandang kepada Kristus. Ketika kita lagi nikmatin hidup nih, kita lagi jalan-jalan, ketika kita lihat tanaman, kita lihat pegunungan atau pantai di mana kita lagi jalan-jalan, selalu ingat bahwa ini semua ciptaan Tuhan, dan ketika kita bisa menikmatinya berarti itu adalah anugerah Tuhan.
Dan yang perlu kita perhatikan juga nggak cuma enak-enak teman-teman, karena firman Tuhan juga mencatat tentang kekhawatiran. Buat teman-teman yang hari ini lagi khawatir, mungkin khawatir dengan hasil ujiannya, mungkin khawatir dengan hasil tugasnya selama 1 semester ini, biarlah kekhawatiran itu membawa teman-teman semakin dekat sama Tuhan. Bawa kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan biarlah lewat kekhawatiran ini, lewat masalah yang sedang kamu hadapi, kamu alami, kamu semakin dekat sama Tuhan. Nah, yang terakhir teman-teman, ada tanah yang paling bagus nih, tanah yang baik. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa tanah yang baik ini dia akan bertumbuh, benihnya akan bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Setidaknya di kitab Lukas dicatat 100 kali lipat. Kalau di kitab-kitab lain teman-teman, di Matius dan di Markus itu dicatat 30, 60, 100 kali lipat. Nah, kenapa penulis kitab Lukas cuma nulis 100 kali lipat? Tentu ada maksud tertentu ketika penulis tersebut menulis 100 kali lipat ya teman-teman. Tapi yang Kak Joshua percaya maksudnya adalah setiap kita, mungkin kita nggak bertumbuh se ekstrim orang lain. Kita lihat mungkin ada teman kita yang dulu nakal banget, dan ketika percaya Tuhan hidupnya tiba-tiba berubah, tiba-tiba soalnya diubah 180 derajat. Dan kalian mungkin mikir, aku dari kecil percaya Tuhan, tapi kok hidup kayak apa? Tapi kok kehidupan kerohanian aku gitu-gitu aja ya. Nah teman-teman, dengar baik bahwa setiap kita yang sudah percaya Tuhan pasti bertumbuh. Pasti bertumbuh. Sekalipun buahnya beda-beda teman-teman. Kita nggak bisa bandingin pertumbuhan iman kita dengan orang lain. Kalau ada orang lain yang tiba-tiba mengalami mujizat, kita nggak bisa bandingin dengan diri kita yang mungkin kita udah berdoa lama tapi kita nggak mengalami mujizat. Atau ada orang lain yang lebih diberkati Tuhan, dalam artian dia punya banyak uang, dia bisa ganti gadget setiap bulan, setiap ada gadget baru dia ganti. Sedangkan kita, kayaknya udah percaya Tuhan bertahun-tahun, udah rajin berdoa, baca Alkitab, kok nggak bisa menikmati apa yang orang lain nikmati. Nah teman-teman, kita harus mesti ingat bahwa pertumbuhan rohani setiap orang beda-beda, dan kita nggak bisa membandingkan pertumbuhan rohani kita dengan orang lain. Dan yang terakhir teman-teman, dari kisah perumpamaan penabur ini lebih dari tentang sikap hati kita, respon kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Kisah ini bercerita tentang sang penabur, bukan tentang benihnya ya teman-teman. Makanya perikopnya judulnya perumpamaan seorang penabur. Nah, siapakah penabur itu? Penabur itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu baik, makanya dia menaburkan firman-Nya, dia memboroskan, dia menaburkan di mana aja firman-Nya, karena dia mengasihi setiap kita teman-teman. Dan ketika kita sadar bahwa diri kita bertumbuh, teman-teman mesti mengerti bahwa pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita. Bagian kita memang ada tanggung jawab kita, yaitu untuk mendengar dan menyimak kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tapi pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, ketika kita merasa diri kita sudah bertumbuh, biarlah kita sadar bahwa pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan semata-mata. So teman-teman, hari ini Kak Joshua mau tutup dengan satu pernyataan bahwa setiap kita bertanggung jawab untuk mendengar dan menyimak kebenaran firman Tuhan. Tapi untuk mengalami pertumbuhan, kita hanya bisa bergantung penuh kepada Tuhan. Yuk, hari ini kita mau belajar fokus mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau belajar berserah penuh kepada Tuhan yang memberikan kita pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye bye, see you next week.